Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1945. Chapter 1945 Keajaiban dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Silen Marek menatap batang HP Tousan Miles yang kosong dengan mata lebar, terkejut. Serangan itu terlalu cepat dan tiba-tiba. Tim pengawal telah dengan jelas menjebak Si Feng dalam penghalang ajaib yang bahkan seorang Grand Lord akan membutuhkan waktu untuk berjuang, namun Si Feng telah membebaskan diri dan membegal Tousan Miles dengan serangan tunggal yang sama. Setiap pemain yang mampu naik ke posisi wakil pemimpin persekutuan di negara adidaya memiliki lebih dari sekedar kemampuan manajemen yang kuat tetapi juga memiliki kekuatan individu yang cukup untuk meyakinkan orang lain untuk mengikuti mereka dengan patuh. Meskipun Tousan Miles telah difokuskan untuk mengaktifkan orb Dewa Angin, mendaratkan serangan jarak jauh seharusnya tidak mungkin, tetapi Si Feng telah memanfaatkan saat Tousan Miles menurunkan penjagaannya karena penghalang magic, mengklaim nyawa pria itu. Domain Lord memiliki banyak mantra dan keterampilan yang dengan cepat berlaku, dan pada saat kemampuan ini diaktifkan, bahkan para ahli akan kesulitan untuk menghindarinya. Biasanya, pemain harus memprediksi lintasan serangan, mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari atau memblokir serangan. Namun, eksekusi Si Feng sangat cepat sehingga dia bahkan tidak memperhatikan gerakannya saat dia mengaktifkan skill. Tak perlu dikatakan, mustahil bagi Tousan Miles, yang telah teralihkan, untuk memperhatikan serangan itu. Anggota lain di sekitar boneka wakil pemimpin serikat juga tercengang. Mereka menatap tubuh itu dengan tatapan tak percaya. Tousan Miles adalah salah satu dari wakil pemimpin guild mereka. Tidak hanya dia luar biasa kuat sebagai individu, tetapi persekutuan juga memberinya banyak harta. Bahkan Super Guild akan kesulitan membegal Tousan Miles. Faktanya, terlepas dari beberapa ribu monster abisal di Pulau Kama, mereka tidak pernah berpikir bahwa monster tersebut dapat membegal Tousan Miles, namun wakil ketua guild mereka sudah tiada. Selain itu, Tousan Miles belum tiada di tangan negara adidaya. Dia bahkan belum tiada saat dikelilingi oleh musuh, kewalahan dan kalah jumlah. Sebaliknya, pemimpin persekutuan dari persekutuan yang baru saja menjadi terkenal telah merenggut nyawanya. Jika berita tentang ini menyebar, itu akan menimbulkan sensasi di seluruh domain God. Api hitam. Pemimpin tim pengawal berubah pucat saat dia melotot ke Si Feng. Mulai hari ini, baik kamu maupun Zero Wing tidak akan mendapat tempat di domain God. Bahkan Pavilion Naga Phoenix tidak bisa melindungimu. Seandainya seseorang dari negara adidaya lain membegal Tousan Miles, itu tidak akan berdampak banyak pada reputasi Miracle. Paling-paling, publik akan berpikir bahwa negara adidaya yang melanggar telah tumbuh lebih kuat. Namun, fakta bahwa kekuatan kecil seperti Zero Wing bertanggung jawab atas kematian wakil pemimpin persekutuan sangat memalukan. Jika kabar ini keluar, keajaiban akan menjadi bahan tertawaan di antara berbagai negara adidaya. Orang lain bahkan mungkin berasumsi bahwa keajaiban telah semakin lemah, meragukan kualifikasinya sebagai persekutuan kelas 1 super. Jika Miracle tidak memusnahkan Zero Wing setelah penghinaan seperti itu, tidak ada harapan untuk berbaur dalam domain God di masa depan. Itu urusanku, kata Si Feng sambil menebas Abyssal Blade di tim pengawal. Lightning Edge. Busur petir yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah anggota pengawal yang linglung. Meskipun sebagian dari anggota pengawal bereaksi terhadap serangan itu dengan cepat dan menghindari lintasan Lightning Edge, serangan itu menewaskan lebih dari 70% anggota tim. Aku akan membegalmu. Pemimpin pendamping, peretas tanpa nama, mengertakkan gigi karena dia melihat rekan satu timnya tiada. Hacker tanpa nama dan yang selamat lainnya menyerang Si Feng, niat membegal berkedip di mata mereka. Mereka akan membegal pendekar pedang ini bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka sendiri. Aku akan mendukungmu. Silen Marek juga bertekad untuk membegal Si Feng. Setelah mengaktifkan skill berserk, dia mulai melantunkan mantra ofensif, mengincar guild leader. Meskipun Nameles Hacker bukan tandingan Miracle Dragon, dia adalah ahli puncak di alam Void. Jika dia memiliki 20 lebih ahli Realm Refinement Realm yang mendukungnya, bahkan seorang ahli domain Realm tidak akan berani melawannya. Selanjutnya, dia mendapat dukungan dari ahli kelas Magic, Silen Marek. Dia bisa menebus kekurangan pemain jarak dekat dengan meluncurkan serangan ke titik buta Si Feng, yang tidak bisa dijangkau oleh pemain jarak dekat. Tiada.
Saat Nameles Hacker mencapai Si Feng, dia mengangkat pedang besarnya dan melakukan tebasan ke bawah. Pedang besar itu berubah menjadi pelangi yang turun ke Si Feng. Saat pelangi berlalu, bahkan ruang angkasa mulai retak. Pada saat yang sama, anggota pengawal lainnya berputar ke sisi Si Feng dan mengeksekusi keterampilan terkuat mereka. Saat mereka menyerang, mereka tidak memperhatikan pertahanan. Mereka sepenuhnya berniat bertukar pukulan dengan Si Feng. Setelah Silen March melihat peretas tanpa nama menggunakan gerakan pamungkasnya, dia diikuti dengan melepaskan mantra yang disalurkan, kutukan tingkat 2, peti tiada kematian. Dengan Si Feng di tengah, energi kematian memenuhi radius 30 yard, terus-menerus merusak kehidupan para pemain. Silen March berencana menggunakan tim pengawal untuk mengulur waktu agar energi kematian meledak, membegal tim dan Si Feng. Sementara itu, Nameles Hacker dan rekan-rekannya tidak mempedulikan mantra Silen March. Sekarang Tousan Miles sudah tiada, mereka tidak punya cara untuk melarikan diri dari Pulau Kama sebelum monster jurang membegal mereka, bagaimanapun juga. Mereka lebih dari rela mengorbankan diri mereka sendiri jika itu berarti kematian Si Feng. Menanggapi serangan begal diri lawannya, Si Feng menggunakan Dragon Breath dan Nine Dragon Slash. Dia tidak berniat menghindari serangan itu. Atribut dasarnya jauh melampaui anggota Nameles Hacker dan Miracle. Dia hanya bisa menghentikan serangan dengan kekuatan kasar. Boom, boom, boom. Saat nafas naga bertabrakan dengan pelangi yang turun, ledakan besar mengguncang lembah. Nafas naga menghancurkan pelangi dan menerbangkan peretas tanpa nama. Sementara itu, hantu Abyssal Blade menghentikan serangan ahli Realm Refinement Realm. Sebelum Deat Energi Silen March dipanggil bisa meledak, Si Feng menggunakan Instant Strike untuk muncul di hadapannya dan mengayunkan Killing Ray ke Necromancer wanita. Meskipun Silen March mencoba memblokir serangan dengan stafnya, dia terlambat. Membegal Ray menghancurkan penghalang magic yang melindungi Silen March dan memotong langsung ke lehernya, langsung melenyapkan HP-nya. Sangat cepat. Anggota tim pengawal tercengang. Pertama, Tousan Miles telah jatuh. Sekarang, bahkan Silen March telah tiada sebelum penyembuh garis belakang bisa berbuat apa-apa. Kekuatan serangan dan kecepatan serangan Si Feng sangat menakutkan. Tanpa bantuan Silen March, peretas tanpa nama dan yang lainnya sama sekali tidak berdaya melawan Si Feng. Meskipun mereka masih mendapat dukungan penyembuh mereka, Si Feng membegal satu demi satu. Dengan gangguan monster abisal, seluruh tim pengawal telah tersingkir dalam waktu kurang dari 20 detik. Melihat ini, ahli Miracle yang masih hidup, yang bergegas untuk membantu, berbalik dan melarikan diri, kehilangan motivasi untuk menyerang Si Feng. Sayangnya, monster jurang terbang tidak memberi kesempatan kepada anggota Miracle untuk melarikan diri dari Pulau Kama. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semua dari 30.000 lebih pemain yang dikirim Miracle ke pulau itu tiada. Tidak ada yang meninggalkan pulau itu hidup-hidup. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1946. Chapter 1946 hasil yang tidak mungkin. Setelah kekuatan Miracle di Pulau Kama dimusnahkan, monster jurang yang berputar-putar di atas mulai menyebar ke daerah sekitarnya. Dan Si Feng tidak bisa lebih bahagia melihatnya. Meskipun pergantian peristiwa ini akan menjadi masalah bagi pemain yang berkembang di Laut Kematian, itu akan menguntungkannya. Kehadiran monster abisal akan menghalangi siapapun untuk mendekati Pulau Kama. Namun, jalur abis yang dia buka di atas pulau itu kecil, tidak seperti lorong menengah di kerajaan Menara Kembar. Akibatnya pengaruhnya akan sangat terbatas. Di benua domain dewa, monster abisal tidak dapat berkeliaran dengan bebas karena mereka asing di dunia ini. Karenanya, kekuatan dunia terus-menerus menekan mereka. Semakin jauh mereka memberanikan diri dari Abyss Passage, semakin kuat penindasan ini jadinya. Dengan kekuatan lintasan abis kecil, jangkauan pengaruh lintasan itu sangat terbatas. Selain itu, dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk menghalangi pemain satu kali. Setiap buku abisal kuno dapat digunakan untuk membuka hanya 2 abis passages, lorong sedang dan lorong kecil. Iblis neraka kembalinya raja telah membuka lorong menengah untuk berurusan dengan cahaya abadi di kerajaan Menara Kembar, dan sekarang Si Feng telah menggunakan bagian kecil yang tersisa. Dia harus membuat pengorbanan yang cukup jika dia ingin menggunakan buku itu untuk membukanya. Untuk membuka bagian lain, dia harus mengorbankan 50.000 pemain untuk bagian kecil, 300.000 pemain untuk bagian menengah, atau 1 juta pemain untuk bagian besar. Menangkap begitu banyak pemain untuk dikorbankan akan menjadi tugas yang sangat sulit. Dia mungkin baik-baik saja jika tindakannya tidak ditemukan,
Tetapi begitu pemain lain menemukan bukti kesalahannya, konsekuensinya akan menghebohkan. Setelah menyaksikan monster jurang menjauh dari Pulau Kama, si Feng mulai menjarah medan perang. Sementara itu, di kediaman sementara Paviliun Naga Phoenix di Pulau Guntur. Big Sis Rain, aku sudah memberitahu setiap armada di Laut Kematian. Karena kami tidak dapat memerintahkan mereka yang berada di bawah 9 naga kaisar, kami hanya memiliki 3 armada menuju Pulau Kama. Mereka akan tiba paling cepat setengah jam lagi, Blue Phoenix melaporkan. Mereka mulai mengumpulkan pasukan mereka begitu mereka mendengar tentang minat Miracle untuk mengunjungi Pulau Kama. Namun, pulau itu terletak di zona laut yang sangat berbahaya, dan berbagai negara adidaya di Pulau Guntur biasanya tidak beroperasi di daerah itu. Akibatnya, armada mereka berada agak jauh dari Pulau Kama ketika situasi itu terjadi, dan bahkan kapal terdekat pun perlu waktu sebelum mereka tiba. Setengah jam. Mudah-mudahan, mereka akan berhasil tepat waktu. Phoenix Rain mengangguk. Meskipun setengah jam tidak terlalu lama, itu juga tidak terlalu cepat. Jika Zero Wing bertindak gegabah, memusnahkan pasukan persekutuan akan menjadi permainan anak-anak bagi pasukan Miracle yang berkekuatan 30.000 orang. Namun, jika anggota Zero Wing berpisah dan bersembunyi, mereka mungkin bertahan selama setengah jam lagi. Apa yang coba dilakukan Zero Wing? Meskipun mengetahui bahwa Miracle telah mengirim 30.000 tentara ke Pulau Kama, Zero Wing berkeras untuk bentrok dengan Miracle. Blue Phoenix jengkel atas keputusan si Feng. Dia merasa bahwa Zero Wing pasti telah bertarung dengan begitu banyak guild kelas 1 sehingga memperlakukan Miracle seperti salah satu musuh lama itu. Zero Wing hanya memiliki 500 anggota di Pulau Kama. Bahkan jika semua anggota ini adalah bagian dari kekuatan utama Zero Wing, mereka bahkan tidak akan berfungsi sebagai pemanasan untuk pasukan Miracle. Bagaimanapun, mereka berbicara tentang 30.000 pemain elit dan ahli. Selain itu, semua pemain itu berasal dari persekutuan veteran kelas 1, bukan persekutuan kelas 1. Saat Phoenix Rain dan Blue Phoenix mendiskusikan situasinya, pintu ke kantor guild leader terbuka, dan 2 orang masuk. Saat kedua orang ini memasuki kantor, ekspresi Blue Phoenix menjadi gelap. Hujan, lama tidak bertemu. Nine Dragons Emperor menyambut Phoenix Rain dengan senyuman setelah memasuki ruangan. Sepertinya kamu telah mendapatkan panen yang cukup di Laut Kematian. Anda sudah mengganti beberapa peralatan Anda. Petik 2. 9 Naga Kaisar, mengapa kamu ada di sini? Phoenix Rain menjawab dengan datar. Nine Dragons Emperor terkait erat dengan penyergapan yang dideritanya di Pulau Savagegat. Jika bukan karena kurangnya bukti, dia sudah lama melaporkannya ke Master Paviliun Agung. Hanya dosa menjebatnya akan langsung membuat Kaisar 9 Naga dibuang dari Paviliun Naga Phoenix. Sayangnya, 9 Naga Kaisar terlalu pintar untuk meninggalkan bukti. Tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan bukti apapun. Ini adalah kediaman persekutuan Paviliun Naga Phoenix. Adakah alasan mengapa seorang Master Paviliun, seperti saya, tidak bisa berada di sini? Nine Dragons Emperor membalas pertanyaan Phoenix Rain dengan acuh tak acuh. Meskipun ini adalah kediaman Paviliun Naga Phoenix, tempat ini berada di bawah pengelolaanku. Saya yakin Anda dari semua orang memahami cara kerja Paviliun Naga Phoenix. Paviliun tidak diizinkan untuk mengganggu pekerjaan satu sama lain. Atau apakah Anda ingin saya mengingatkan Anda tentang aturannya? Phoenix Rain bertanya dengan dingin. Baiklah, aku tidak akan menyia-nyiakan kata-kata denganmu. Saya di sini untuk urusan resmi. Master Paviliun Agung telah mengeluarkan perintah. Karena ini momen yang sangat penting, Anda tidak diizinkan mengganggu Miracle. 9 Naga Kaisar berkata, terkekeh. Jika Anda masih belum mendapatkannya, saya akan menjelaskan pesanannya dengan lebih detail. Master Paviliun Agung telah menyatakan bahwa Anda tidak boleh mengganggu situasi di Pulau Kama, dan Anda harus mengingat semua kapal yang telah Anda kirim. Sudahkah saya menjelaskan kepada diri saya sendiri? Petik 2. Semua masalah di Pulau Guntur berada di bawah manajemen Big Sis Rain. Mengapa Master Paviliun Agung memberikan perintah seperti itu? Blue Phoenix menolak untuk percaya sepatah kata pun yang dikatakan Kaisar 9 Naga. Aku tahu kalian semua akan menanyakan itu. Ini adalah perintah Master Paviliun Agung. Dia bermaksud untuk memberitahumu secara langsung melalui panggilan, tapi takut kau akan tidak patuh, dia mengirimku ke sini untuk melaksanakan perintahnya. 9 Naga Kaisar berkata sambil bercanda menampilkan pesan sistem yang Kurong telah kirimkan padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Phoenix Rain mengerutkan kening saat melihat pesan itu.
Persekutuan kita dalam situasi genting, dan Zero Wing telah membuat terlalu banyak musuh. Semua negara adidaya telah mengungkapkan pendapat mereka tentang Paviliun Naga Phoenix. Setelah pertimbangan yang panjang, Master Paviliun Agung telah memutuskan untuk tidak ikut campur dalam masalah antara keajaiban dan sayap nol untuk menghindari paparan paviliun pada bahaya yang lebih besar. Jika Anda menolak untuk mengikuti perintah, maka semua tanggung jawab di Pulau Guntur akan dialihkan kepada saya. 9 Naga Kaisar berkata, tersenyum. Bahkan jika kamu mengirim bala bantuan, itu akan sia-sia. Tousan Miles memimpin operasi ini secara pribadi. Zero Wing tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Dia sangat senang dengan tindakan Miracle. Apakah Phoenix Rain membantu Zero Wing atau tidak, Zero Wing akan sangat menderita, dan Phoenix Rain akan kehilangan penolong yang kuat. Untungnya, ini meningkatkan peluangnya di kontes berikutnya untuk Thunder Island. Kekuatan angkatan laut yang ditunjukkan Zero Wing di dekat Pulau Savage gak terlalu menakutkan, memaksanya untuk menganggap persekutuan dengan serius. Tapi itu tidak perlu sekarang. Sekarang Miracle telah melumpuhkan Zero Wing, yang terakhir tidak lagi menjadi ancaman dalam kontes yang akan datang. Selain itu, dengan kekuatan utama Zero Wing lumpuh dan sikap Kurong saat ini terhadap persekutuan, dia bisa memanfaatkan situasi untuk menghadapi persekutuan cabang Zero Wing di Kerajaan Naga Hitam. Big Sis Rain, apa yang harus kita lakukan? Blue Phoenix bertanya dengan cemas. Phoenix Rain mempertimbangkan masalah itu, ekspresinya jelek. Dia tidak mengira Kurong akan ikut campur. Hujan, sebaiknya cepat putuskan. Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Jika Anda tidak bisa, saya akan membuat keputusan untuk Anda, 9 Naga Kaisar mengancam. Ekspresi bengkok di wajah Phoenix Rain membuatnya sangat senang. Kamu, Phoenix Rain mengerutkan kening. Namun, sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak, dia menerima pesan. Itu dikirim oleh mata-mata yang dia tanam di Miracle. Bagaimana ini mungkin? Phoenix Rain tercengang saat dia membaca isi pesan itu. Dia benar-benar tidak percaya apa yang dia baca. Rain, apakah kamu mencoba untuk tidak mematuhi perintah? 9 Naga Kaisar menuntut setelah keheningan panjang Phoenix Rain. Dalam hati, dia tersenyum lebar. Selama Phoenix Rain menolak untuk mematuhi perintah Kurong, dia akan mengendalikan Pulau Guntur. Itu akan menghemat banyak usaha dengan rencana masa depannya. Tentu saja, kami akan mengikuti perintah. Phoenix Rain tersenyum saat dia melirik Kaisar 9 Naga. Biru, beritahu armada untuk segera kembali. Kembali, Blue Phoenix bingung. Apakah kita benar-benar melakukan ini? Nine Dragons Emperor menatap Phoenix Rain dengan kaget. Dia tidak pernah berharap dia menjadi begitu tegas. Tentu saja, pertempuran di Pulau Kama sudah berakhir, kata Phoenix Rain. Termasuk eselon atas Tousan Miles dan Miracle lainnya, pasukan 30.000 orang telah dieliminasi. Tidak perlu lagi mengunjungi pulau itu. Petik 2.